Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok, yaitu menjelaskan pertemuan ke-9. Terdiri dari anggota saya, Rianto, yang kedua ada Yayan, yang ketiga ada Yesua, yang keempat ada Muzain, yang kelima ada Dimas Kusuma Putra. Pertemuan 9. Perancangan berorientasi objek. Pendahuluan. Sistem berorientasi objek terdiri dari objek yang berinteraksi, yang mempertahankan keadaan atau state lokal dan menyediakan operasi pada state tersebut. Representasi state bersifat pribadi dan tidak dapat diakses langsung dari luar objek. Proses desain berorientasi objek melibatkan perancangan kelas objek dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Mengubah interpretasi suatu objek atau menambahkan metode atau operasi tidak mempengaruhi objek lain dalam sistem. Hal yang diperhatikan dalam desain berorientasi objek: 1. Memahami dan mendefinisikan konteks dan interaksi eksternal dengan sistem. 2. Desain arsitektur sistem. 3. Identifikasi objek utama dalam sistem. 4. Kembangkan model desain. 5. Tentukan antarmuka. Desain berorientasi objek biasanya diimplementasikan dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Keuntungan utama dari desain orientasi objek adalah: A. Sistem analisis dapat menghemat waktu dan menghindari kesalahan dengan menggunakan objek secara modular. B. Programmer dapat menerjemahkan desain ke dalam kode. C. Bekerja dengan modul program yang dapat digunakan kembali atau reuse yang telah diuji dan diverifikasi. A. Identifikasi kelas objek. Tujuan mengidentifikasi kelas objek dalam sistem berorientasi objek. 1. Gunakan analisis gramatikal dari deskripsi bahasa alami. Objek dan atribut adalah kata benda. Operasi atau layanan adalah kata kerja. 2. Gunakan entitas nyata dalam domain aplikasi seperti mobil, peran seperti manajer atau dokter, dan lainnya. Gunakan analisis berbagi skenario di mana berbagai skenario penggunaan sistem diidentifikasi dan dianalisis secara bergantian. B. Istilah dalam objek oriented. 1. Objek. Objek adalah konsep atau abstraksi tentang sesuatu yang memiliki arti untuk aplikasi yang akan dikembangkan. Objek diwakili dengan kata benda. Objek dapat berupa apa saja, yaitu objek orang atau manusia seperti karyawan, mahasiswa, objek tempat seperti kantor, gedung, toko, objek abstrak seperti transaksi jadwal peminjaman, objek organisasi seperti divisi IT atau HRD, objek peralatan atau benda seperti mobil, buku, baju, dan lainnya. 2. Atribut. Suatu objek memiliki atribut tertentu, merupakan karakteristik yang menggambarkan objek. Suatu atribut dapat menggambarkan sebuah nilai yang ditentukan berdasarkan domain yang dihitung. Domain merupakan satu himpunan nilai-nilai spesifik. Contoh, kelas mobil memiliki sebuah atribut. Warna. Domain nilai untuk warna adalah putih, hitam, perak, abu-abu, biru, merah, kuning, hijau. Objek dapat memiliki atribut khusus yang disebut states. Keadaan suatu objek. Keadaan suatu objek adalah kata sifat yang menggambarkan suatu objek saat ini. Misalnya, rekening bank dapat aktif, tidak aktif, tertutup, atau dibekukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat malam, saya Yani Ratiana ingin melanjutkan penjelasan dari Rianto. 3. Metode. Suatu metode mendefinisikan tugas-tugas spesifik yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Metode dituliskan dengan kata kerja yang menggambarkan apa dan bagaimana suatu objek melakukan sesuatu. Misalnya, objek pelanggan dapat melakukan tugas-tugas tertentu seperti melakukan pemesanan, membayar tagihan, dan mengubah alamatnya. 4. Pesanan atau message adalah perintah yang memberitahu suatu objek untuk melakukan metode tertentu.
Misalnya, pesanan tambahkan siswa mengarahkan kelas siswa untuk menambahkan nomor siswa, nama, dan data lain tentang siswa itu. Demikian pula, pesan bernama hapus siswa memberitahu kelas siswa untuk menghapus instance siswa. Pesan yang sama untuk dua objek berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Contoh pesanannya, objek instructor mengirim pesan enter grade ke instance class student record. Objek instruktur dan kelas student record dapat digunakan kembali dengan sedikit modifikasi di sistem informasi sekolah lain di mana banyak atribut dan metode akan serupa. Contohnya nih, student atribut student number, name, address, telepon, date of birth, fitness record, status. Metodenya student, delete student, and fitness class, change address, change telepon, change status, update fitness record. Message-nya itu add student, tell the student class to perform all the steps needed to add the student in case. Message-nya itu delete student, tell the student class to perform all the steps needed to delete a student in test. 5. Kelas. Kelas adalah deskripsi umum yang menggambarkan sebuah kumpulan berisi objek-objek yang sama. Sebuah objek dalam kelas berbagai atribut dan metode yang sama, sehingga kelas seperti blueprint atau template untuk sebuah objek di dalam kelas. Superkelas adalah generalisasi dari satu himpunan kelas-kelas yang berhubungan. Subkelas adalah spesialisasi dari superkelas. Contohnya, superkelas kendaraan bermotor adalah generalisasi dari kelas truk, SUV, minibus, dan car. Subkelas minibus mewarisi sebuah atribut kendaraan bermotor, sehingga juga menggabungkan atribut tambahan yang spesifik hanya untuk minibus. Contoh kelas dan subkelasnya. Kelas vehicles, atribut make, model, year, wear, class. Wake color, metodenya start, stop, park. Subkelas car atribut, minibus atribut, SUV atribut, truk atribut, load limit. C. Hubungan antara objek dan kelas. Hubungan memungkinkan objek untuk berkomunikasi dan berinteraksi ketika mereka melakukan fungsi bisnis dan transaksi yang diperlukan oleh sistem. Hubungan menggambarkan apa yang perlu diketahui objek satu sama lain, bagaimana objek merespon perubahan pada objek lain, dan efek keanggotaan dalam kelas, superkelas, dan subkelas. Beberapa hubungan lebih kuat daripada yang lain, seperti hubungan antara anggota keluarga lebih kuat dari satu hubungan antara kenalan biasa. Hubungan terkuat disebut warisan. 2. Karakteristik objek. Enkapsulasi. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada di dalam objek tersebut, merupakan pembatasan ruang lingkup program terhadap data. Enkapsulasi memungkinkan objek untuk digunakan sebagai komponen modular di mana saja dalam sistem karena objek mengirim dan menerima pesan tetapi tidak mengubah metode internal objek lainnya. Contoh enkapsulasi ini seperti kayak obat. Enkapsulasi itu ada metode dan variabelnya, minus dan plusnya. Oke, terima kasih Yayan atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mudain. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya ingin meneruskan dari pewarisan.
Pewarisan adalah salah satu pembeda utama antara sistem konvensional dan sistem berbasis objek. Subkelas Y mewarisi semua atribut dan operasi-operasi yang terkait dengan superkelas X. Ini berarti semua struktur dan algoritma data yang secara orisinal dirancang dan diimplementasikan untuk X segera tersedia untuk itu. Perubahan apapun pada atribut-atribut atau operasi-operasi yang dimuat ke dalam sebuah superkelas akan diwarisi semua oleh subkelas. Nah, ini contoh pewarisan. Ada parent dan juga child interest. Di parent ini ada employee, terdiri dari beberapa atribut, ada 5 ya, ada social security number, ada telepon number, ada hire date, title sama pirate. Lalu di metodenya ada tiga komponen. Yang pertama ada get hired, 2 terminate, yang ketiga ada change telepon. Lalu kita beralih ke child interest. Child interest ini ada beberapa instruction ya. Yang pertama ada type instruction, social security number, telepon number, hire date, title sama pirate. Lalu di metodenya ada get hired, terminate sama change telepon. Mereka ini saling berhubungan satu sama lainnya. C. Polymorphis. Polymorphis ini merupakan konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Polymorphis juga mempunyai arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Polymorphis juga sangat mengurangi usaha yang diperlukan untuk memperluas perancangan sistem berorientasi objek. Nah, ini contoh dari polymorphis ya. Ada 3. Yang pertama ada lion, bird, sama snake. Kelas-kelas perancangan. Model kebutuhan menentukan serangkaian kelas-kelas analisis yang masing-masing kelas menggambarkan beberapa elemen masalah yang fokus pada masalah yang dilihat oleh penggunanya. Himpunan kelas-kelas perancangan adalah 1. Untuk memperhalus kelas-kelas analisis dengan menyediakan detail perancangan yang memungkinkan kelas-kelas bisa diimplementasikan. 2. Menciptakan suatu himpunan kelas-kelas perancangan yang baru yang mengimplementasikan suatu infrastruktur PR yang mendukung solusi bisnis. Kelas-kelas perancangan yang mempresentasikan lapisan berbeda dari pandangan arsitektur. Yang pertama ada kelas-kelas antarmuka. Pengguna menentukan semua abstraksi yang diperlukan untuk interaksi manusia dengan komputer. Yang B. Kelas-kelas bisnis. Kelas-kelas ini mengidentifikasi atribut dan operasi atau metode yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan beberapa elemen ranah bisnis. Yang C. Kelas-kelas proses. Kelas-kelas proses ini untuk mengimplementasi abstraksi bisnis yang levelnya lebih rendah untuk sepenuhnya mengelola kelas-kelas ranah bisnis. Yang D. Kelas-kelas persisten. Kelas-kelas ini untuk merepresentasikan data store yang akan terus ada setelah eksekusi PL. Lalu kelas yang terakhir yaitu kelas sistem. Kelas sistem ini untuk mengimplementasi manajemen PL dan mengendalikan fungsi-fungsi agar mampu mengoperasikan sistem dan berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tugas kami. Yang pertama, karakteristik kelas perancangan. A. Lengkap dan cukup. Suatu kelas perancangan seharusnya menjadi enkapsulasi lengkap dari sebuah atribut dan metode yang dapat layak diharapkan. Cukup berarti memastikan bahwa kelas perancangan berisi hanya metode-metode yang cukup untuk mencapai tujuan kelas. Contoh, kelas scene lengkap hanya jika kelas ini berisi semua atribut dan metode yang dapat layak diasosiasikan dengan pembuatan suatu scene video. B. Sederhana. Metode-metode yang dihubungkan dengan sebuah kelas perancangan harus fokus ke pencapaian satu fungsi spesifik pada kelas. Contoh,
Kelas video klip memiliki atribut start point dan end point untuk mengindikasikan titik awal dan titik akhir. C. Kohesi tinggi. Kelas perancangan kohesif adalah single-minded. Artinya, kelas ini memiliki satu kumpulan kecil tanggung jawab yang fokus dan menerapkan atribut dan metode untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Contoh, kelas video klip dapat berisi satu kumpulan metode-metode untuk mengedit klip video. Kohesi dijaga asalkan setiap metode fokus semata-mata pada atribut yang diasosiasikan dengan klip video. D. Keterhubungan rendah. Jika sebuah model perancangan memiliki keterhubungan yang tinggi atau semua kelas perancangan berkolaborasi dengan semua kelas perancangan lainnya, sistem menjadi sulit diimplementasikan, diuji, dan dipelihara. Kelas perancangan pada subsistem memiliki hanya pengetahuan terbatas tentang kelas-kelas lain. Pembatasan ini dinamakan Law of the Matter, yang menyatakan bahwa suatu metode seharusnya hanya mengirim pesan ke metode-metode pada kelas-kelas yang berdekatan. 4. Pendekatan pemrograman terstruktur. Karakteristik pendekatan berorientasi proses atau fungsi. A. Penekanan pada suatu yang harus dikerjakan atau algoritma pemecah masalah. B. Program berukuran besar dipecah menjadi program-program yang lebih kecil. C. Kebanyakan fungsi atau prosedur berbagi data global. D. Data bergerak secara bebas dalam sistem dari satu fungsi ke fungsi yang lain yang terkait. E. Fungsi-fungsi mentransformasi data dari satu bentuk ke bentuk yang lain. F. Menggunakan pendekatan top-down. Struktur umum pemrograman terstruktur seperti terlihat di gambar. Yang pertama dan paling atas main, lalu terbagi menjadi fungsi 1 dan fungsi 2, lalu terbagi lagi menjadi fungsi 3, fungsi 4, dan fungsi 5. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya penjelasan saya berikan pada teman saya Dimas Kusuma Putra. Hubungan data dan fungsi pada data global. Fungsi pertama data lokal, data global. Fungsi 2 data lokal, data global. Fungsi 3 data lokal. Itu juga 5. Pendekatan berorientasi objek. Karakteristik pada pendekatan berorientasi objek. Satu, pendekatan lebih kepada data bukan fungsi atau prosedur. 2. Program bisa dibagi menjadi beberapa objek. 3. Struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. 4. Fungsi-fungsi beroperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. 5. Data tersembunyi dan terlindung dari fungsi prosedur yang ada di luar. 6. Objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim pesan satu sama lain. 7. Menggunakan pendekatan bottom up. Berorientasi data dan metode fungsi pada pendekatan berorientasi objek. Objek A ada data dan metode, objek B ada data dan metode, objek C ada data dan metode. Objek A data terhubung dengan metode, objek B data terhubung dengan metode, objek A metode terhubung dengan metode objek C. Begitupun metode objek B terhubung dengan metode objek C. 6. Perbedaan pemrograman struktur dengan pendekatan berorientasi objek. A. Pemrograman struktur. Satu permasalahan terlihat sebagai urutan sesuai yang harus dikerjakan seperti input, proses, output. 2.
Fokus utamanya pada fungsi dan prosedur. 3. Data global pada program yang sangat besar, sangat sulit untuk dilacak. 3. Merevisi data global, maka merevisi setiap fungsi yang menggunakan data global. 4. Tidak menggambarkan kasus nyata dengan baik karena fungsi berorientasi pada aksi dan tidak berhubungan langsung dengan permasalahan. 5. Kurang sempurna dalam menangkap kebutuhan reusable komponen karena tidak ada standarisasi modul. B. Pendekatan berorientasi objek. 1. Pendekatan pada apa yang dapat dilakukan oleh objek. 2. Pendekatan lebih pada data. 3. Perubahan pada struktur data internet tidak mempengaruhi struktur data objek yang lain. 4. Penggunaan bersama untuk menjadi tingkat yang berbeda seperti penggunaan bersama untuk desain dan kode. 5. Menggunakan pendekatan bottom up. 6. Fungsi prosedur sebagai data global. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.